Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di sini ada dua golongan. Golongan yang pertama betul-betul memperingatinya, mengingat dengan para pejuang-pejuang, para pahlawan kita ketika mengusir para penjajah ataupun melawan penjajah yang betul-betul dari Belanda. Mereka dengan penuh pengorbanan jiwa dan raganya, harta dan bendanya, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut orang-orang yang benar-benar mengingat Allah, mensyukuri nikmat Allah, dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli maka ingatlah kamu kepadaku, pasti aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmatku. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bukti bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan. Pada saat itu para tokoh-tokoh ulama kita benar-benar ketika mengusir penjajah itu dengan selalu ingat kepada Allah bahwa Allah lah yang akan senantiasa memberikan pertolongan. Senjata yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hanya sekedar bambu runcing. Tapi senjata-senjata yang dipersiapkan oleh penjajah dari Belanda adalah senjata yang
ampuh, ya, disebut dengan bom, ya. Kalau sekarang bom molotov, kalau dulu bom beneran. Nah, karena kekuatan iman, mereka mengharap hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut sedikit pun. Takutnya hanya kepada Allah karena ingin bercita-cita merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga mereka rela dengan hartanya dan jiwanya. Wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya dan bendanya. Benar-benar ini dengan kekuatan yang sangat hebat, dengan persatuan yang sangat kuat, karena cita-cita ingin memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian mereka betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menjaga sholat 5 waktu walaupun menghadapi kondisi yang sangat luar biasa. Mereka tetap melaksanakan sholat 5 waktu, tidak ditinggalkan. Walaupun sedang sholat kadang-kadang bunyi senjata, kadang-kadang diusir, dan sebagainya. Tapi kekuatan iman bahwa Allah lah yang akan berikan pertolongan, wala tangsan, innallaha ma'ana, ya. Janganlah takut, ya. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bersama-sama kita, ya. Bersama-sama orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun dengan senjata yang sederhana, bambu runcing, bisa mengalahkan senjata-senjata api yang dipersiapkan oleh orang-orang Belanda. Bagaimana kita sekarang untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh ulama-ulama zaman dahulu? Maka kita sebagai generasi penerusnya mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Itu orang-orang yang benar-benar tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelompok yang kedua, tadi ayatnya janganlah mengingkari terhadap nikmat-nikmatku. Nah, sekarang para pejabat itu adalah mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sehingga apa? Para pejabat yang dibentuk oleh kekuasaan justru menindas rakyat. Nah, sekarang yang terjadi, karena undang-undang yang dibikin adalah undang-undang untuk mereka, mengatasnamakan anggota DPR, mengatasnamakan pemerintah Republik Indonesia, mengatasnamakan Presiden Republik Indonesia, tapi justru perilakunya adalah mengingkari kepada nikmat-nikmat Allah. Buktinya apa? Korupsi yang besar-besaran, korupsi yang telah diorganisir, semua menjadi satu. Dari DPR-nya, MPR-nya, kejaksaannya, kepolisiannya, pengadilannya menjadi satu untuk rame-rame menghancurkan negeri ini. Bagaimana cara menghancurkannya? Karena mereka hanya memikirkan tentang pribadinya, bukan memikirkan tentang bangsa dan negara.
Sementara rakyat Indonesia mereka bertahan dengan banyak orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru pemerintahnya adalah mengkufuri kepada nikmat-nikmat Allah karena tidak amanah. Dulu orang-orang Belanda walaupun disebut penjajah, tapi justru melindungi alam yang ada. Hutan-hutan utuh, sungai-sungai jernih, pabrik gula hebat, ya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia itu ada dipenuhi. Sehingga apa? Mereka menjajah ini menguasai selama 350 tahun, walaupun kelihatannya menindas, tapi sebenarnya mereka mengayominya. Apa buktinya? Setiap kantor kepala desa pasti ada masjid. Yang zaman dulu. Nah, itu artinya memberikan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dipersiapkan setiap kepala desa. Ada pohon beringin, ya sampai sekarang itu masih utuh. Nah, bagaimana pemerintahan sekarang ini justru merusak tatanan. Walaupun 81 merdeka, ini merdeka bagi mereka, bagi rakyat justru tidak ada merasakan kemerdekaan. Bagaimana antusias masyarakat yang bersyukur menghias setiap ganggang ditulis memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dihias Suyina linasi hubus syahwati minan nisa'i wal banin, ya. Sungguh dunia itu sangat menyenangkan, sangat indah. Sehingga keindahan-keindahan dipersiapkan. Ya, kita masuk gang itu ada tulisan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Itu rakyat semua pasang bendera semua. Ya, karena apa? Mengingat tokoh-tokoh para pejuang pahlawan yang dulu, betapa hebatnya mereka memperjuangkan bangsa dan negeri ini dengan penuh perjuangan, penuh keyakinan, penuh pengorbanan. Tetapi para pemangku, ya, penerus yang sekarang justru sebaliknya, mereka menindas rakyat hukum, tumpul, ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, karena apa? Hukum-hukumnya itu sudah dibeli oleh siapa? Oleh penguasa. Sekarang penguasanya siapa? Oligarki. Oligarki siapa? Mereka yang mengeruk hasil-hasil perak, emas, nikel, batu bara. Ya, mereka adalah berduyun-duyun untuk menghabiskan, menumpuk-numpuk harta triliunan. Ya, satu orang korupsi itu triliunan, tapi aman para korupsi itu, karena mereka tidak amanah. Mereka tidak bisa menjaga negeri yang subur makmur ini, justru mereka manfaatkan untuk
kepentingan pribadinya. Bagaimana kalau mereka berpidato? Mari kita bersatu, bangsa dan negara Republik Indonesia atau bangsa dan negara ini tak pertahankan persatuan dan kesatuan. Ya, pidatonya begitu. Tapi justru di sebaliknya, mereka mempertahankan kesatuan dan persatuan hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, sehingga di sini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Justru kelompok yang kedua adalah bukan bersyukur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berbuat semaunya sendiri. Karena apa? Karena tidak mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang diikuti adalah hawa nafsu. Sehingga ketika berbuat kejahatan seolah-olah tidak ada pertanggungjawaban. Bahkan nanti ancamannya, mereka tadi yang berduyun-duyun berkorupsi, berduyun-duyun berbuat kejahatan kepada rakyat, perbuatan mereka sehari-hari di hadapan Allah tidak ada manfaatnya. Dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 22. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Amalan-amalan mereka, kegiatan-kegiatan mereka, aktivitas sehari-hari mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala tertolak dan mereka menjadikan orang-orang yang merugi. Siapa orang-orang yang merugi? Yang pertama, orang yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, orang-orang yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Yang ketiga, mereka mempermainkan hukum semaunya sendiri. Hukum ini tidak berpihak kepada rakyat, tapi berpihak kepada para pejabat. Oleh karena itu, mari kita pertahankan dalam mensyukuri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan melalui apa? Melalui sholat berjamaah di masjid, melalui kajian-kajian Al-Quran dan hadis, melalui silaturahim yang akan senantiasa menjadikan kekuatan persatuan umat Islam di negeri ini. Tanpa adanya kajian, tanpa adanya kita sholat berjamaah di masjid, tidak mungkin akan terjadi. Yang menjadikan kekuatan, menjadikan persatuan bangsa dan negeri ini dibangun adalah melalui sholat berjamaah di masjid. Yang kedua adalah melalui kajian-kajian Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah menjadikan motivasi ini untuk menjaga negeri ini supaya betul-betul menjadikan negeri yang makmur, baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Itu ketika di dalamnya adalah orang-orang yang beriman benar-benar bersatu, orang-orang yang beriman benar-benar bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan-kegiatan yang akan senantiasa menjadikan kedamaian dan perdamaian, menjadikan kasih sayang antara saudara-saudara kita adalah untuk menjadikan negeri ini yang baldatun thayyibatun walaupun makmur. Semoga dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini menjadikan motivasi kita untuk mengingat para pejuang, para pahlawan yang dulu mereka benar-benar memperjuangkan
kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan penuh perjuangan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh mereka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan kemenangan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kultum yang singkat ini dapat menjadikan motivasi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia